Barat ini. Untuk pemakaman sendiri memang direncanakan akan begitu tiba di sini akan secepatnya dikebumikan. Tadi sempat ditemukan atau digali lokasi pemakaman tepat ada di sebelah kantor dari pelaksana atau pengelola dari Pondok Pesantren Al-Hikam 2 ini. Namun karena kondisi yang tidak begitu memungkinkan karena ternyata lokasi makam tersebut terdapat sumber air, maka ada masukan dari keluarga lain untuk memindahkan lokasi makam tersebut yang berada tepat di sebelah Masjid Al-Hikam yang ada di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat ini. Kami masih akan terus menunggu bagaimana datangnya jenazah yang telah dijalankan tadi dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma menuju ke Depok, Jawa Barat ini, dan kami akan terus update informasi-informasi untuk Anda lainnya. Demikian Iqbal sementara yang bisa kami laporkan kepada Anda. Baik, terima kasih Hamdan Al-Kafi memantau langsung di tempat nanti Kiai Haji Hashim Muzadi akan dimakamkan di Beji, Depok, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda. Dan sementara itu persiapan terus dilakukan di Pondok Pesantren Al-Hikam 2. Tadi pada saat dilaksanakan upacara militer di Bandara Halim Perdana Kusuma, terlihat sejumlah pejabat negara dan juga tokoh nasional yang hadir untuk menyambut kedatangan dari jenazah Kiai Haji Hashim Muzadi. Di antaranya terlihat tadi ada Mensesnek Pratikno yang juga menjadi pemimpin dari upacara militer menyambut kedatangan jenazah Kiai Haji Hashim Muzadi, dan juga terlihat ada Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Kita juga tadi sempat melihat kehadiran dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan juga Mendagri Cahyokumolo serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Sofyan Jalil, dan juga terlihat tadi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga calon gubernur dan wakil gubernur Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Dan kita akan kembali memantau bagaimana kondisi terkini usai upacara militer yang tadi dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ada rekan Minanti Rohanto yang akan siap melaporkan informasi selengkapnya. Minanti, bagaimana kondisi terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma pasca tadi dilakukan upacara militer menyambut jenazah Kiai Haji Hashim Muzadi? Ya, Iqbal. Ya, mohon maaf ada sedikit komunikasi. Nanti rekan kami Minanti Rohanta akan kembali kami hubungi untuk memberikan informasi selengkapnya terkait dengan kondisi terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma pasca upacara militer menyambut kedatangan jenazah dari Kiai Haji Hashim Muzadi. Kami akan lanjutkan kembali. Tadi juga hadir beberapa tokoh nasional, diantaranya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kemudian terlihat juga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, ada Basuki Cahayapurnama dan juga beberapa tokoh lain, di mana kita juga melihat ada Ketua Umum P3 Romahur Muzi. Ini kami putarkan kembali suasana saat upacara militer penyambutan jenazah Kiai Haji Hashim Muzadi tadi berlangsung di Halim Perdana Kusuma. Ada 2 pesawat Hercules yang sudah disiapkan yang terbang dari Bandara Abdurrahman Saleh Malang menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma, di mana 1 pesawat membawa jenazah Kiai Haji Hashim Muzadi, sementara 1 pesawat lagi membawa rombongan yang juga ikut mengantarkan jenazah dari Malang menuju ke Jakarta. Dan upacara militer ini dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang rencananya tadi di awal sempat informasi beredar akan dipimpin oleh Wakil Presiden Yusuf Kala yang telah mendapatkan mandat dari Presiden Jokowi, namun akhirnya dipimpin oleh Mensesnek Pratikno. Setelah tadi disambut di Lanut Halim, jenazah Kiai Haji Hashim Muzadi kemudian selanjutnya akan dimakamkan di Kompleks Pondok Pesantren Al-Hikam Depok, Jawa Barat, di mana nanti juga direncanakan akan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional termasuk Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan bagaimana kondisi terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma? Kita langsung bergabung bersama rekan Minanti Rohanta yang memantau di sana. Minanti, bagaimana kondisi terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma pasca tadi sudah dilakukan upacara militer menyambut kedatangan jenazah Kiai Haji Hashim Muzadi? Ya, Iqbal, saat ini memang mobil jenazah yang membawa Kiai Haji Hashim Muzadi telah berangkat, yaitu langsung ke
Al-Hikam di wilayah Depok bersamaan dengan rombongan pejabat yang tadi telah hadir. Salah satunya seperti Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Menteri Agama Lukman, dan juga ada Watimpres, Mensesnek, Pratikno, serta ada Ibu Megawati Soekarnoputri, serta calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan juga wakilnya yaitu Jarot. Dan tepat di belakang saya ini merupakan pesawat Hercules dengan nomor penerbangan A1303 yang tadi telah membawa jenazah Kiai Haji Hashim Muzadi ini dan tiba di landasan udara Halim Perdana Kusuma sekitar pada pukul 14:29 waktu Indonesia Barat, dan ini sesuai dengan perkiraan karena pesawat ini berangkat dari bandara di Malang yaitu sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yang tiba di landasan udara Halim Perdana Kusuma ini tidak hanya satu pesawat Hercules saja, tetapi ada dua, di mana satu pesawat lainnya yaitu membawa keluarga dengan nomor Hercules A1319 yang tiba di landasan udara selang 16 menit dari jenazah Kiai Haji Hashim tiba, yaitu pada pukul 14:47 waktu Indonesia Barat. Jadi memang rombongan keluarga ini ada sekitar 45 orang, dan tidak hanya keluarga saja tetapi ada kerabat dan serta 25 santri yang nantinya akan ikut melaksanakan pemakaman Kiai Haji Hashim Muzadi ini di Al-Hikam Depok. Dan selain itu juga tadi ketika jenazah tiba di landasan udara Halim Perdana Kusuma ini langsung diadakan upacara persemayaman yang langsung dipimpin oleh Mensesnek Pratikno dan diikuti oleh beberapa pejabat seperti Luhut, Lukman, Watimpres, kemudian juga Megawati, Ahok dan juga Jarot. Dan ketika pada saat upacara persemayaman, serah terima jenazah diwakilkan oleh pihak keluarga yaitu bernama A.A. Subarga yang menyerahkan jenazah untuk dimakamkan nanti di Depok. Kemudian Pratikno menyampaikan atas nama bangsa, negara, tentara Republik Indonesia menerima jenazah yang nanti akan langsung diberangkatkan ke Taman Pemakaman Pondok Pesantren Al-Hikam dan akan dimakamkan secara militer. Dan dalam kata sambutannya, Pratikno juga menyampaikan rasa duka cita karena telah kehilangan sosok yang sangat berpengaruh. Selain itu juga beliau menyampaikan pemerintah duka cita yang mendalam dan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kehilafan dapat diampuni serta diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkannya dapat menerima kepergian dari Kiai Hashim Muzadi ini secara tawakal dan juga ikhlas. Pratikno juga menyampaikan penghargaan kepada pihak keluarga dan langsung jenazah akan dimakamkan secara militer. Memang sebelumnya ketika di Malang telah dilakukan upacara pelepasan yang digelar penghormatan terakhir sebelum jenazah diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Abdurrahman Saleh. Jadi jenazah Kiai Haji Hashim Muzadi ini diberangkatkan dari kota Malang dan akan dibawa nanti langsung ke Pondok Pesantren Al-Hikam di Depok dan akan disolatkan langsung di Masjid Al-Hikam. Dan jenazah ini pun nanti akan langsung dimakamkan yang dipimpin oleh Inspektur Upacara Wakil Presiden Yusuf Kala. Iqbal. Minanti Rohanta melaporkan langsung dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, besar di Pondok Pesantren dan Nahdlatul Ulama, sosok Kiai Haji Hashim Muzadi berupaya untuk menyatukan umat dan menjembatani hubungan antar umat beragama. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang membela umat Islam saat di pojokan dunia barat. Inilah saat Kiai Haji Hashim Muzadi memberikan ceramahnya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara 23 Desember 2015. Assalamualaikum warahmatullahi. Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2004 hingga 2009 ini menekankan perlunya meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan. Setiap perbuatan manusia nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Kamis, 16 Maret pukul 6:15, Kiai Hashim Muzadi dipanggil Yang Maha Kuasa di kediamannya di Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur.
Duka pun menyelimuti berbagai lapisan masyarakat, termasuk di 2 pondok pesantren yang diasuhnya, Ponpes Al-Hikam Malang dan Ponpes Al-Hikam Depok. Ungkapan bela sungkawa juga mengalir dari sejumlah pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat. Dan pada hari ini kita kehilangan seorang tokoh karismatik dan juga guru bangsa yang tentu sekaligus ulama, karena beliau selama menjadi ketua PBNU sampai mendampingi Bapak Presiden Pak Jokowi telah memberikan arti yang sangat besar, karena selain tokoh PBNU beliau adalah tokoh yang nahdidin dan juga tradisional yang tawaduk. Beliau adalah sosok tidak hanya ulama yang sangat mendalam ilmunya, tapi juga seorang negarawan, ya. Jadi selalu kalau kita mengenang beliau, almarhum adalah orang yang sangat concern tentang keindonesiaan, baik nasional maupun internasional. Beliau selalu berbicara tentang bagaimana kedamaian, kerukunan antar umat beragama itu senantiasa harus mampu dirawat dengan baik. Sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menjenguk tokoh Nahdlatul Ulama yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini. Kondisi kesehatan ayah 6 orang putra ini mulai menurun pada awal Januari lalu. Faktor kelelahan menjadi salah satu pemicunya saat itu. Di mata sejumlah tokoh, Kiai Haji Hashim merupakan sosok yang berorientasi agar sunnah dan tradisi keagamaan tetap terjaga dalam orientasi jamaah. Tak terpecah belah, tak terseret ke arah radikalisme dan terorisme. Meski demikian, ia juga gigih membela umat dari kelompok-kelompok yang anti-Islam. Dalam hubungan berbangsa dan bernegara, beliau dianggap mampu menjembatani hubungan antar umat beragama, antar kelompok masyarakat, dan antara pemerintah dengan umat beragama. Belakangan saat kebinekaan Indonesia terancam, ia juga sempat menyerukan agar polemik seputar kasus penodaan agama yang mengusik persatuan segera disudahi. Keinginan itu pula yang membuat ia mau menerima tawaran Megawati Soekarnoputri sebagai calon wakil presiden maju dalam pemilihan presiden 2004-2009, meski akhirnya kalah. Di kalangan tokoh NU, saat tokoh NU yang juga mantan Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur masih ada, Hashim Muzadi juga menjadi penyambung pemikiran-pemikiran Gus Dur, sehingga mudah dipahami, terutama dalam kaitannya dengan keberagaman dan pluralisme. Meski dalam beberapa hal ada pula perbedaan pandang kedua tokoh ini. Saat wajah Islam dipojokkan dalam serangan terorisme di Amerika Serikat 11 September 2001, Kiai Hashim menggambarkan wajah Islam yang ada di Indonesia merupakan Islam yang moderat dan kultural, dan tidak terkait dengan organisasi kekerasan di dunia. Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi lahir di Bangil, Tuban, Jawa Timur pada tanggal 8 Agustus 1944. Beliau memulai pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah di Tuban pada tahun 1950 dan melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Malang, Jawa Timur tahun 1969. Dia juga pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor sejak tahun 1956 hingga 1962. Kegiatan organisasinya banyak dihabiskan di Nahdlatul Ulama. Beliau juga sempat beberapa kali menjadi wakil rakyat. Namun sebagai seorang yang besar di pondok pesantren, beliau tetap ingin dekat dengan santrinya dengan cara mengajar. Itu pula yang ia sampaikan saat diwawancara ketika maju sebagai calon wakil presiden. Di saat sakit, menurut salah seorang putranya, kedekatannya dengan santri dan keluarga merupakan obat bagi beliau. Kini Kiai Ahmad Hashim Muzadi telah berpulang. Namun semangat persatuan dan kebinekaan yang selalu disuarakannya menjadi sesuatu yang berharga yang harus terus dijaga. Ya, dan sebelum dibawa ke Jakarta dan tiba di Halim Perdana Kusuma, tadi jenazah Kiai Haji Hashim Muzadi sudah dilaksanakan upacara pelepasan di Pondok Pesantren Al-Hikam Malang, Jawa Timur, di mana ada rekan kita Vera Bahasuan yang memantau tadi proses dari pelepasan jenazah Kiai Haji Hashim Muzadi sudah tiba di Jakarta. Kemudian bagaimana suasana di Pondok Pesantren Al-Hikam sendiri saat ini dari pantauan Anda di sana?
Ya, meninggalnya Kiai Haji Hashim Muzadi ini memang menorehkan duka yang sangat mendalam bagi seluruh warga Nahdlin dan juga umumnya pada muslimin bangsa Indonesia. Terbukti hingga sore ini walaupun jenazah telah dibawa ke Depok, Jawa Barat, namun para pelayat ini masih terus berdatangan di Jalan Cengger Ayam yang merupakan rumah duka dari Kiai Haji Hashim Muzadi dan juga merupakan satu area kawasan Pondok Pesantren Al-Hikam yang berada di Malang ini. Dan para pelayat ini terus berdatangan untuk mendoakan dan juga mengucapkan rasa bela sungkawanya kepada pihak keluarga. Dan rencananya nanti akan ada doa-doa yang akan dipanjatkan oleh para santri maupun juga warga Nahdlin maupun juga para pelayat yang datang di rumah duka di Malang ini. Namun untuk mengetahui bagaimanakah persiapan dari acara doa-doa tersebut, saya akan bertanya langsung dengan perwakilan keluarga, yaitu Pak Muhammad Nafik. Assalamualaikum Pak Muhammad Nafik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini jenazah telah dibawa di Depok, Jawa Barat untuk dimakamkan. Namun bagaimanakah sebetulnya persiapan yang dilakukan untuk pemanjatan doa-doa di rumah duka di Malang ini? Terima kasih. Saya ingin menggunakan kesempatan pendek ini pertama atas nama keluarga memohonkan maaf bila beliau ada salah, ada kesalahan. Yang kedua tentu kami memohon doa seluruh rakyat Indonesia kiranya seluruh amal perbuatan baik beliau diterima Allah dan dosa-dosanya diampuni. Insya Allah selama 7 hari ke depan akan dilakukan tahlilan di pesantren ini. Baik, untuk hari ini persiapan tahlilannya seperti apa Pak? Nanti akan dilakukan ba'dal isya, begitu selanjutnya biasa dilakukan tahlilan seperti biasa yang dilakukan oleh warga Nahdlin dan pesantren. Baik, untuk memimpin doa sendiri nanti akan ada siapa yang melakukan pemimpinan doa pada saat acara tahlilan setelah isya nanti? Insya Allah nanti untuk hari ini akan dipimpin oleh Ra'us Syuriah NU Kota Malang Kiai Hamzawi dan nanti ditutup doa oleh para masyayikh, kiai-kiai sepuh yang hadir di kawasan Malang Raya ini. Adakah juga rencananya pejabat maupun tokoh ulama yang akan hadir bisa disebutkan? Biasanya akan selalu ada karena ini tradisi yang sudah biasa terjadi. Ya. Untuk sosok dari Kiai Haji Hashim Muzadi sendiri bagi keluarga seperti apa? Bagi keluarga Kiai Hashim ini contoh yang menurut kami, keluarga kami, contoh yang ideal. Kecintaan beliau kepada Islam itu sama besarnya dengan kecintaan beliau dengan NU, dan kecintaan beliau kepada Nahdlatul Ulama dan Islam itu sama besarnya dengan kecintaan beliau terhadap negara Republik Indonesia ini. Jadi keseimbangan antara kecintaan beliau kepada Islam, kepada negerinya, dan kepada organisasi yang membimbingnya. Itu yang menurut keluarga patut kami contoh. Kecintaan kepada agama Islam dalam hal ini, kecintaannya kepada negara Republik Indonesia, dan kecintaannya kepada Nahdlatul Ulama. Keteladanan sosok beliau yang sangat menjadi tuntunan bagi pihak keluarga maupun juga warga muslim seluruh Indonesia tentunya. Kemudian apa pesan yang disampaikan sebelum beliau meninggal dunia? Secara spesifik khusus untuk keluarga, pesannya memang kalau beliau wafat menginginkan dimakamkan di pesantrennya Al-Hikam Depok. Dan selebih dari itu saya kira secara eksplisit maupun implisit beliau telah mencontohkan kepada kita semua, anak-anaknya dan santri-santrinya, kerja keras di usia yang lebih dari 74 tahun ini. Luar biasa mobilitas beliau, kesibukan beliau untuk agama, bangsa dan negaranya. Saya kira itu yang harus kami warisi dan akan kami lestarikan.
Kemudian apa yang menjadi keputusan keluarga di luar dari wasiat beliau untuk dimakamkan di Depok, sedangkan beliau lama untuk mulai dari lahir hingga besar hidup di Jawa Timur begitu? Yang itu saya kurang tahu persis ya Mbak ya. Tetapi saya kira apa yang sudah diwasiatkan oleh beliau, insya Allah keluarga ini akan sedapat mungkin, dan kami juga dalam kesempatan yang baik ini memohon doa restu pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nahdliyin, kiranya kami yang ditinggali pesantren, ditinggali lembaga pendidikan agama ini, semoga diberi kekuatan, diberi keikhlasan untuk merumat, untuk memelihara, bahkan mengembangkan untuk masa-masa yang ada datang. Dan sekali lagi keseluruhan yang dirintis dan ditinggalkan Kiai Hasyim ini untuk Islam, untuk Nahdlatul Ulama, dan lebih dari itu untuk Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Muhammad Nafik atas penyampaiannya, dan kami tentunya segenap kerabat kerja Metro TV mengucapkan turut berbela sungkawa yang sebesar-besarnya. Semoga pihak keluarga diberikan ketabahan. Baik, sementara demikian kembali ke studio. Vera Baswan melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur. Terima kasih. Dan itulah tadi masih berdatangan para pelayat yang melakukan takziah atas jenazah Kiai Haji Hasyim Muzadi. Kami akan kembali dengan informasi masih seputar dengan persiapan pemakaman almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro.